kasih. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari sembah. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau dahsyat Tuhan. Segala perbuatan yang kami alami saat ini kami percaya ada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa saat ini Tuhan, kami siap sembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila saat ini kami siap lebih lagi memuji nama Engkau. Mari Bapak Ibu yang siap lebih lagi katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, Dia Tuhan Allah yang bertahta. Mari kita menyatakan Dia Tuhan Allah kita yang bertahta. Amin. Mari nyatakan Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, sebab Dia Allah yang bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Dia hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari saya undang kita sama-sama lambaikan tangan dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari Bapak Ibu, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi Bapak Ibu, ada kuasa dalam pujian. Mari nyatakan dengan penuh sukacita, hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. kekuatan lawan. Haleluya, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita mau beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Bapak Ibu percaya pagi hari ini ada kuasa dalam setiap pujian kita, amin. Yang percaya kita mau lanjut pujian, kita mau rayakan kasihnya Tuhan. Kita mau rayakan hari ini bahwa Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan baik buat setiap kita. Amin.
Mari kita rayakan kasih Tuhan pagi hari ini. Kita mau berikan hati yang terbaik, pujian yang terbaik pagi hari ini. Mari kita katakan Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yes, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau rayakan kasih Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari kita memuji buat Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yes, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Katakan dengan iman, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan buat Tuhan, pujian yang terbaik buat Tuhan. Biar kita memberikan semuanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kita percaya setiap pujian kita memuliakan nama Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau rasakan kasih Tuhan. Kita mau tinggal lebih lagi dalam kekudusannya Tuhan. Kita mau mendengarkan hati Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus. Kita mau saat teduh sejenak.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari setiap yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, kita mau katakan pujian ini. Oh. Penuhi hatiku. Ya, ini permintaan kita pagi hari ini. Yes Lord Jesus. Bapak, Kau yang melihat setiap isi hati kami Tuhan pagi hari ini, Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, biar Kau yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yes, benar Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Yes, Lord Jesus. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biar musik memujikan pujian ini, kita mau saat teduh. Seberapa besar kehausan kita akan firman Tuhan, seberapa besar kehausan kita akan datang di hadapan Tuhan. Oh Jesus, pagi hari ini kami mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan dari hati kita, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Amin. Biar setiap jemaat boleh merasakan kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Melawat, menjamah setiap kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Ku mengangkat tangan. Amin. Dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang bisa. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana, yes, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lebih lagi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Jesus, thank you, Jesus. Yes. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Nanti Bapak Joy yang akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Amin. Engkau Raja segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan, biar untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ya. Kau berkati Ibu Vivi yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar perkataan-Mu saja yang keluar melalui hamba-Mu ini Amin. Tuhan. Dan kami semua siap mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali share sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya terlebih dahulu sebelum saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya beri judul sharing saya pada pagi hari ini adalah My Perfect Peace. Berarti damai sejahtera yang sempurna. Ya Bapak Ibu, perfect itu berarti sempurna, tidak ada lagi yang lebih daripada ini. Bapak Ibu, kita akan baca tema kita sepanjang tahun ini, yaitu yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita akan baca dengan suara yang keras. Bapak Ibu sudah ketemu di Alkitab, boleh di screen, boleh kita baca. Mulai dari ayat dari alamatnya ya Bapak Ibu, kalau anak sekolah minggu bilang ini adalah alamatnya. Ya dari Yesaya ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Maret ini yang menjadi highlight yang kita sepakati adalah kata yang kedua atau kalimat yang kedua, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bimbang. Ini menjadi tema kita pada sepanjang bulan Maret ini. Kita akan lihat apa yang sudah kita pelajari dari minggu yang pertama mengenai jangan bimbang ini ya. Boleh next. Jadi Bapak Ibu, ini disingkat menjadi penyertaan Tuhan yang sempurna bagiku. Setelah kita sepakati bersama ya. Nah kemudian Bapak Ibu, jangan bimbang ini kita sudah pelajari dari minggu yang pertama, yaitu tanggal 2 Maret Bapak PDP Solihin sudah berkata, yang saya beri highlights ini adalah apa yang saya tangkap menjadi satu kesatuan ya. Bahwa bimbang atau doubt itu adalah roadblock. Berarti kebimbangan itu adalah hal yang menghalangi jalan pemikiran kita sehingga kita tidak percaya dengan janji-janji Tuhan. Kemudian tanggal 9 Ibu Lasma berkata bahwa ada 4 hal di dalam janji Tuhan. Yang pertama ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada jalan keluar dan ada kemenangan. Ya, Ibu Lasma waktu itu bilang 4 hal ini. Kemudian minggu ketiga Bapak Gembala mengatakan bahwa problem kita sebenarnya adalah yang terbesar adalah ketika kita meragukan atau bimbang akan janji Tuhan. Sebagai mempelai Kristus, kita sebaiknya tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Namun ragu-ragu ini menjadi problem atau menjadi masalah buat setiap kita. Dan minggu kemarin Om Yopi, Bapak Yopi berkata jangan takut, ada 365 kata jangan takut. Jadi setiap hari Tuhan bilang sama kita jangan takut, percaya kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan meneruskan bahwa kenapa kita bisa tidak takut di dalam menghadapi segala apa yang kita hadapi saat-saat ini. Ayat pendukungnya adalah di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Filipi ini, saya mengambil dari terjemahan yang lain, yaitu dalam terjemahan Amplified Bible. Ya, Amplified Bible ini seperti yang saya sudah pernah katakan,
diambil dari bahasa aslinya, kemudian ada beberapa kata yang diterangkan lebih lanjut karena bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak ada kata yang beberapa kata-kata yang terbatas sehingga bahasa Yunani itu harus diterangkan lagi. Dan ternyata bahasa yang dipakai di sini adalah do not anxious. Anxious itu artinya cemas Bapak Ibu, kecemasan. Nah, juga dipakai kata worry juga di sini. Do not anxious or worry. Jadi bukan semata-mata hanya khawatir aja, tapi kecemasan itu juga Tuhan bilang jangan cemas, ya. Kemudian dibilang about anything. Dalam segala sesuatu itu jangan takut dan jangan cemas. But in everything, katanya di dalam setiap every circumstances and situation, berarti setiap keadaan dan situasi yang kita hadapi, Tuhan mau kita tidak cemas dan tidak khawatir. Dan kemudian by prayer and petition with thanksgiving itu berarti dengan doa dan ucapan-ucapan syukur. Lalu dibilang bahwa continue to make your specific request. Berarti kita diharapkan atau dianjurkan untuk membuat permintaan yang khusus kepada Tuhan. Make your specific request known to God. Known to God di sini berarti biarlah apa yang kita mau itu Tuhan tahu. Tuhan tahu sebelum kita berdoa, tapi Tuhan mau kita ungkapkan itu. Kita kasih tahu Tuhan, Tuhan saya pengennya begini, saya pengennya begitu, saya khawatir tentang hal ini, saya khawatir tentang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, khawatir adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Enggak anak kecil, enggak anak TK, anak SD, semua mengalami kekhawatiran. Anak baru lahir pun mengalami kekhawatiran. Khawatir apa Bapak Ibu, anak baru lahir khawatir nggak dikasih susu kali ya, makanya mereka nangis. Karena mereka nangis, Bapak Ibu kalau kita khawatir suka nangis, saya suka ya. Itu berarti sama dengan bayi ya Bapak Ibu. Bayi kalau khawatir dia nangis. Dia nangis kenapa saya merasa nggak enak. Mungkin dia merasa nggak enaknya karena lapar bayi. Tapi kalau kita khawatir dengan berbagai hal di sekeliling kita, kadang-kadang kita juga menangis. Ada kecemasan yang membuat kita tidak bisa berkata-kata. Tapi ayat ini bilang, biarlah apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, itu kita minta secara spesifik sama Tuhan. Kemudian kita lanjut di dalam Filipi 4 ayat 7 dalam Amplified ini hal yang sama. Ini dikatakan seperti ini Bapak Ibu. And the peace of God katanya dan damai sejahtera Allah, the peace which reassure di sini dikatakan. Reassure itu berarti meyakinkan hati. Jadi damai sejahtera yang Tuhan kasih bukan damai sejahtera biasa. Tapi damai sejahtera yang meyakinkan hati kita bahwa ada Tuhan di situ. Dan that peace katanya, damai sejahtera itu transcend all understanding. Berarti dia melebihi akal pikiran kita sehingga ketika keadaan sepertinya tidak masuk akal itu kita bisa tetap damai sejahtera. Melebihi segala pengertian. Kemudian that peace which jadi damai sejahtera itu apa yang dilakukan damai sejahtera itu kalau kita penggal di sini that peace which stands guard over your heart and your mind. Jadi dia menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap mempunyai, Bapak Ibu kalau lihat your mind in Christ is yours. Berarti pikiran kita dan hati kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi damai, saya ulang lagi ya. Jadi damai sejahtera yang kita punya melebihi semua akal pikiran. Sehingga yang sepertinya tidak mungkin damai, itu bisa kita merasakan damai. Dan damai sejahtera itu yang menjaga hati kita, menjaga pikiran kita untuk tetap mempunyai pikiran Kristus.
Jadi apa yang dilakukan oleh damai sejahtera di sini ada dua. Yang pertama dia meyakinkan hati kita, reassure the heart, meyakinkan hati kita. Dan yang kedua dia menjaga, guard over, menjaga hati kita dan pikiran kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sampai di sini bisa nangkep? Semoga saya nggak terlalu susah ya. Jadi dua hal yang peace atau damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu, kecemasan atau anxiety bahasa Inggrisnya ya. Cemas atau anxiety itu ada beberapa contoh kecemasan di sini. Yang pertama yang umum itu kalau kecemasan umum tuh kayaknya kalau kita mau ujian ya. Contohnya mau ujian, mau presentasi atau kita menghadapi klien atau itu kecemasan yang biasa. Ini sebenarnya ini bukan urut-urutan tapi ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh-contoh kecemasan. Yang kedua fobia. Kadang-kadang kita takut berlebihan terhadap sesuatu. Jadi ada Bapak Ibu kalau di TV ada yang berlebihan ketakutan sama kerupuk. Ya Bapak Ibu ada pernah lihat nggak? Ada yang berlebihan ketakutan sama kecoa. Saya tuh nggak tahu saya termasuk kategori fobia apa enggak. Tapi saya tuh takut sekali sama binatang melata. Jadi kalau anak-anak saya ke kebun binatang ya, mereka seneng lihat ular tuh ada satu section tentang ular, saya nggak pernah masuk. Saya tunggu jauh-jauh di luar, karena saya nggak suka, saya takut sekali lihat binatang-binatang melata. Anak saya punya gecko, saya nggak pernah sekalipun sentuh, karena buat saya gecko itu mengerikan. Ya walaupun dia nggak gigit katanya, tapi Oke, itu fobia ya. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial, merasa selalu diawasi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang baru masuk kuliah, dia ketakutan lihat handphonenya. Jadi dia bilang teman-temannya itu mengawasi dia lewat handphone. Jadi dia takut sekali sama handphone sehingga jadi dia nggak bisa tidur. Kecemasannya berlebihan, nggak bisa tidur, dia merasa bahwa ada orang selalu yang mengawasi dia. Padahal handphonenya yang nggak ngapa-ngapain, handphonenya juga nggak canggih-canggih amat, nggak ada yang begitu. Tapi ternyata ada gangguan kecemasan sosial sehingga dia merasa selalu diawasi. Itu yang ketiga. Kemudian ada juga bisa pengalaman traumatis yang membuat kita cemas atau anxiety atau gangguan panik. Panik sampai ke mengganggu ke fisik ya. Kadang-kadang kecemasan ini bisa mengganggu fisik sehingga banyak orang yang membutuhkan obat untuk mengatasi gangguan kecemasan ini. Ya Bapak Ibu, saya berkecimpung di bidang kesehatan, banyak sekali orang yang mencari obat untuk mengatasi hal ini. Jadi kecemasan atau anxiety ini adalah sesuatu hal yang menjadi problem atau menjadi masalah untuk beberapa orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat sebuah klip video yang saya ambil dari film kartun ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari film kartun Inside Out namanya Bapak Ibu ya. Walaupun saya ambil ini dari kartun, saya pikir ini ada sesuatu hal yang baik ya. Bapak Ibu, dalam kartun ini diceritakan bahwa manusia tuh mempunyai emosi ya. Emosinya itu ada banyak seperti di sini ya. Nanti kita akan nanti kita akan lihat bahwa yang menjadi tokoh utamanya adalah yang pertama yang kuning di atas itu, namanya anxiety. Persis dengan apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Jadi dia adalah emosi cemas yang membuat ada seorang anak namanya Riley, dia mau seperti kompetisi Bapak Ibu ya. Jadi dia menghadapi sebuah kompetisi, kemudian dia masuk dalam satu camp. Jadi kecemasannya tuh berlebihan ya. Jadi dia merasa bahwa dia harus memberikan yang terbaik. Sebetulnya itu baik ya, memberikan yang terbaik itu baik. Tapi kalau berlebihan, dia menjadi sesuatu yang sangat mengganggu ya. Nanti kita lihat bahwa bagaimana anxiety itu membuat jadi
dadanya berdebar, menjadi sesak nafas. Dia menjadi melakukan tindakan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Kemudian ini adalah emosi envy. Envy itu iri ya, iri. Kemudian embarrass itu malu. Kemudian envy ini adalah pemalasan ya Bapak Ibu. Dia gak mau melakukan sesuatu. 4 emosi yang pertama itu munculnya ketika kita beranjak remaja ya. Kemudian 5 yang berikutnya ini adalah emosi dasar dari anak-anak lahir pun mereka punya emosi ini. Disgust itu ketika kita nggak suka sesuatu. Kemudian fear kita tahu ya, takut. Kemudian ada joy, joy itu yang kesenangannya, yang senang. Kemudian anger, marah. Sadness adalah sedih. Ya, joy ada di depan sini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat klip videonya. Nanti saya akan terangkan. Jadi ini adalah Riley yang menghadapi satu pertandingan final di satu camp. Ya, mari kita lihat sama-sama video ini. Hold on, Joy. We're gonna blow up this cliff. Yep. Ini joy, anger, disgust, dan fear. Ada ketakutan di sini. Yeah. And how do we keep the bad memories from forming bad beliefs? I don't know. Yeah. What could go wrong? I'm in. Ready? For Riley. Let's do it. Here we come, Riley. Ceritanya mereka mau kembali karena ansietas itu sangat menguasai pikirannya. Mereka mau balik lagi ya. Jadi ada satu headquarters, mereka harus balik ke sana. Jump on! Ini adalah pertandingannya ya. Pertandingan final. Bagaimana dia harus mengalahkan musuhnya. Dia melakukan segala cara sampai temannya sendiri dia tabrak. Sebetulnya yang dia tabrak itu adalah sahabatnya. Anderson, penalty box, 2 minutes. Sampai dia dihukum karena dia melakukan hal yang kurang baik. Oh, you're Grace. It all happened so fast. I didn't even see her. Sebetulnya dia menyesal. Di sini dia nabrak orang itu, padahal orang itu adalah sahabatnya, dan dia dihukum di sini. Oh no, what did I do? No. Dia merasa harus melakukan yang terbaik. Di sini mulai jantungnya berdebar. Dia mulai merasakan sesak nafas karena kecemasannya berlebihan. Ini ceritanya Joy ini lagi jadi tersingkirkan lah. Jadi nggak ada sukacita di situ. I expected better, Riley. Wait, no. Come on. I'm not good enough. Come on, Riley. Get it together. Come on, Riley. Get it together. Ketika ansietas ini berkuasa, You have to score. semuanya menjadi kacau. This will all have been a perfect Tidak bisa berpikir dengan baik. Too much pressure on her. Hal-hal fisik pun jadi terganggu. Jantungnya berdebar, kecemasannya berlebihan. Dia jadi sesak napas karena dia cemas sekali. Sadness. Joy. Help. Jadi mereka minta tolong sama Sukacita Joy itu gimana supaya nggak terlalu cemas gitu. Ini Joy namanya ya Bapak Ibu. Anxiety, stop.
Sampai kayaknya You udah don't nggak get bisa to choose lagi. who Riley is. Anxiety? You need to let her go. Kamu harus lepaskan itu. Ketika kecemasan itu lepas, maka semuanya menjadi lebih baik. I'm a good person. Ketika dia berpikir menjadi lebih tenang, ada sukacita di situ, ada damai sejahtera yang datang, semuanya menjadi lebih baik. Jadi ketika kecemasan itu selesai, semua akan selesai. Jadi kecemasan bisa membuat sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di Amsal 4 ayat 23. Ini sudah pernah dikatakan bahwa di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam terjemahan NIV, saya akan bacakan, above all, guard your heart. Seperti yang tadi dilakukan oleh damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera itu guard over hati kita dan pikiran kita. For everything you do, apapun yang kita lakukan itu flows from it katanya. Jadi apa yang kita lakukan itu berasal dari hati kita. Makanya kenapa hati kita, pikiran kita harus dijaga dengan damai sejahtera. Kita harus jaga hati dan itu adalah tugas kita. Untuk menjaga hati kita dan Tuhan bantu itu dengan dengan damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan bilang kita harus menjaga hati kita, Dia sediakan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjaga hati dan pikiran kita. Dia yang akan memberikan damai sejahtera buat kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, saya nggak akan bacakan hal ini, tapi Bapak Ibu boleh baca di rumah. Saya ambil beberapa highlights di situ, ada 3. Ia akan menyertai dan tinggal di dalam kita. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kalau kita mentaati firman-Nya, dia dalam ayat 13 dan 23, ia akan tinggal bersama dengan kita. Dia akan menyertai kita di ayat 17. Dan ada damai sejahtera yang ditinggalkan untuk kita. Bapak Ibu kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini yang menjadi highlights di dalam Yohanes ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Seperti yang tadi, transcends all understanding. Melebihi jauh dari apa yang pernah kita pikirkan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ambil dari terjemahan Amplified yang sebelahnya ya Bapak Ibu. Peace, I live with you. Aku tinggalkan, damai itu ku tinggalkan untukmu. Dan ini yang menjadi judul saya pada pagi hari ini. My perfect peace, I give to you. Damai sejahtera yang sempurna itu saya berikan untuk engkau. Katanya. Not as the world give, do I give to you. Jadi tidak seperti apa yang dunia ini berikan. Tidak seperti apa yang dunia ini tawarkan. Do not let your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu itu sulit. Nor let it be afraid. Seperti yang Om Yopi minggu kemarin katakan. Jangan takut. Dan ada terjemahan berikutnya Bapak Ibu, ini masih ayat yang sama di dalam Amplified. Let my perfect peace calm you. Berarti biarlah damai sejahtera itu menenangkan setiap kita. In every circumstances, dalam segala keadaan yang kita hadapi. And give you courage katanya. Courage itu adalah keberanian. And strength for every challenges.
Biarlah damai sejahtera itu menenangkan kita. Dengan ketenangan kita punya courage, kita punya keberanian, kita punya strength, kita punya kekuatan untuk menghadapi badai, untuk menghadapi setiap tantangan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah quotes yang kita kemarin bahas di KFC pada hari Kamis ya. Ibu Mona bagikan ini dari Max Lucado. Dia bilang gini, dia tidak mengenyahkan salib, tapi mengenyahkan takut. Bapak Ibu, ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus merasa ketakutan di Taman Getsemani, seperti yang Om Yopi minggu kemarin ceritakan bagaimana Yesus merasa takut di Taman Getsemani sampai keringatnya berubah seperti darah. Tapi apakah Tuhan menghilangkan salib itu? Apakah jadinya tidak ada salib? Enggak, Bapak Ibu Saudara, ternyata salibnya tetap. Dia tidak mengenyahkan salib, tapi apa yang dinyakan? Ketakutan dalam diri Yesus. Dia tidak menenangkan badai, tapi dia menenangkan para pelaut. Kita punya courage, kita punya keberanian, kita punya strength, kita punya kekuatan. Bagaimana kita menghadapi apa yang harus kita hadapi setiap hari. Dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saya sampai pada kesimpulan. Keadaan mungkin tidak bertambah baik. Badai hidup pasti akan menghadang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa dengan tangan kanannya yang berkuasa. Memberikan ketenangan di tengah badai. Badainya enggak hilang Bapak Ibu. Tapi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kita bisa bertahan dan menang di atas badai yang menghadang. Saya mengundang pemain musik, singer song leader boleh maju ke depan. Bapak Ibu, ada satu lagu yang diilhami oleh Eagle. Raja Wali di tengah badai. Raja Wali di tengah badai, dia tidak lari dari badai tersebut. Tapi Raja Wali ini, it simply uses the storm to lift it higher. Bagaimana dia menggunakan badai itu untuk terbang tinggi di atas badai. Dan ini adalah arti dari kata-kata soar. Ada satu lagu yang judul aslinya adalah Still. Diciptakan oleh Ruben Morgan, kita semua sudah tahu lagu ini. Jadi sebetulnya highlightnya adalah di kata-kata still di referennya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu gak hilang kata stillnya ya. Tapi saya akan menyanyikan dengan singer dan song leader di tempat ini. Kata-kata lagu ini bilang hide me now katanya. Sembunyikan kita di dalam kepak sayapnya. Kemudian cover, tutupi kami dengan tanganmu yang ajaib. Ketika badai bergelora, kita akan soar, terbang tinggi di atas badai yang harus kita hadapi. Badainya mungkin gak hilang, tapi ada courage, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dia adalah Raja atas semesta dan kita berdiam dan tahu bahwa dia adalah Raja. Dan biarlah kita rest, kita menemukan ketenangan, beristirahat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan sendiri mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu ada in quietness, di dalam kedamaian dan percaya yang kita punya. Kita akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu yang mau ikut, mari ikut bersama dengan kami. Boleh menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kita akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama katakan lagu ini. Hide me now. Sembunyikan kami Tuhan under your wing. Di bawah kepak sayapmu. Cover me. Tutupi kami dengan tanganmu. You're mighty. When the oceans rise, ketika badai itu bergelora, I will soar.
Kalau di dalam Tuhan kita akan beristirahat. Tahu bahwa ada kekuatan Tuhan. No, is my in quietness, dalam ketenangan dan percaya and trust when the oceans rise and thunder roll. Kita akan terbang tinggi above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Bapak Ibu, kita mau dilingkupi sama Tuhan. Badai kita nggak akan berlalu, tapi Dia akan menghilangkan itu dengan courage and strength. Dia akan memperlengkapi kita, memberikan damai sejahtera, melampaui segala akal. Di saat badai bergelora, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama, kita katakan lagu bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di saat badai bergelora. Bapa kami mau terbang bersamamu Tuhan, bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi sama-sama kita katakan di saat badai bergelora. Biar ini yang menjadi iman kita pada pagi hari ini. Bersamamu Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allahku. Kami telah Tuhan bersamamu. Haleluya. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Yohan yang akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Inilah yang menjadi iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melebihi setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Melebihi setiap badai kehidupan yang kami alami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami akan tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun mungkin saat ini Tuhan kami mengalami badai kehidupan. Kami mengalami permasalahan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Kau yang akan tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Kau yang akan tetap memegang tangan kami Tuhan. Dan bersama-Mu Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan akan terus ada bersama dengan kami. Dan kami akan melalui semuanya itu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang sungguh menguatkan setiap kami. Memberkati setiap kami Tuhan.
Biarlah firman-Mu Tuhan terus ada di dalam hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun setiap kami, memegang kami Tuhan. Dalam setiap apapun keadaan yang kami alami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Ibu Mira Yovita Tuhan. Yang sudah menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang terus memberkati kehidupannya Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat marifat ilahi Bapa. Tuhan yang terus memberkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya terlebih pelayanannya Tuhan. Pakai dia menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Mira, sangat menguatkan bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita maka memberikan kita kedamaian sejati yang kita nggak bisa terima dari dunia ini, tapi kedamaian sejati itu kita terima dari Tuhan Yesus saja. Saya akan membawakan warta jemaat untuk sepekan. Yang pertama, nama-nama di bawah ini harap berkumpul di ruang gereja setelah ibadah raya. Bapak Ibu Dede Kusnadi, Bapak Ibu Heri Sebastian, Bapak Ibu Akyat, Bapak Ibu Edi Kancahyadi, Bapak dan Ibu Yanto Widarto, Bapak dan Ibu Teddy Harnawan, Bapak dan Ibu Martinus, Bapak dan Ibu Roy, Bapak dan Ibu Roni Setiawan, Ibu Christine dan Ibu Wulan. Jadi nama-nama ini nanti harap berkumpul di ruang gereja setelah ibadah raya. Kami juga meminta maaf ya Bapak Ibu sekalian, tadi di awal-awal ibadah di YouTube GBI Trate sempat tidak ada suara karena ada kendala teknis. Dan tapi akhirnya puji Tuhan itu bisa kita atasi dan kembali berjalan dengan normal. Selanjutnya, pada hari ini pukul 8.45 itu akan ada ibadah anak Abitrate bertempat di ruang ibadah anak di lantai 2, dan pada pukul 9 bertempat di ruang gereja ada ibadah remaja dengan tema Stand Firm in the Lord. Jadi kami berharap Bapak Ibu apabila memiliki anak, cucu atau keluarga kerabat sesuai dengan kriteria usianya masing-masing dapat bersama-sama mengikuti ibadah ya di tempat ini, ibadah anak dan juga ibadah remaja, karena kita tahu ya anak-anak dan remaja ini adalah generasi penerus kita di masa yang akan datang. Jadi mereka harus kuat di dalam Tuhan supaya menjadi penerus-penerus atau orang-orang yang tangguh di dalam Kristus. Pada hari Selasa tanggal 1 April 2025, NET dalam rangka nempel erat dan tumbuh, gerakan bersama Terate 8, itu kita memasuki pelajaran ke-7 MSK 2. Sikap pelayan Kristus sejati. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu sekalian bisa ikut bersama-sama belajar bersama dalam NET ini. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 April pukul 5.30 melalui Zoom meeting ada doa pagi. Selamat pagi Pak Turyani. Mari sama-sama kita bersekutu, bersatu hati, berdoa bersama. Kemudian minggu depan, Minggu 6 April 2025 pukul 7 ada ibadah raya dan juga dapat diikuti melalui live streaming YouTube GBI Trate dengan tema penyertaan Tuhan sempurna bagiku yang akan dilayani oleh Pendeta John Samuel. Mari kita bersama-sama minggu depan untuk kembali beribadah bersama di tempat ini. Selanjutnya mengumumkan juga bagi ibu bapak yang memiliki usaha ya, memiliki usaha atau UMKM khususnya di bidang makanan gitu ya, bisa mendaftar ke Ibu Yowan atau Ibu Chandra
untuk dilibatkan di dalam berbagai acara di gereja. Ya, jadi ditekankan yang memiliki usaha sendiri atau produksi sendiri, bukan ngambil dari orang gitu ya. Tapi ini kita mau bersama-sama gereja juga intinya kita mau saling membantu dan saling mendukung satu dengan yang lain gitu ya. Supaya jemaat di tempat ini juga kalau daripada kita pusing-pusing cari di luar dan lain-lain untuk kebutuhan makanan. Barangkali ibu bapak yang memiliki usaha di bidang makanan ini bisa membantu, bisa support acara-acara yang dilaksanakan di gereja. Jadi kita saling membantu ya satu sama lain, dapat menghubungi tadi Ibu Yohan dan atau Ibu Chandra. Selanjutnya ada gerakan ini ya, Trate, satu jalan. Saatnya tuai jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kita rindu banyak jiwa-jiwa di sana yang perlu kita ini ya, kita barangkali mereka bingung mau ibadah kemana, atau kita punya keluarga atau kerabat yang sudah lama tidak beribadah, tidak tertanam gitu ya dalam sebuah gereja, kita dapat membawa mereka. Kalaupun misalnya kita saya agak susah ya kalau membawa langsung gitu, tapi kami ada menyediakan fasilitas ya, para pengurus sudah membuat ada kartu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi kartu itu dapat mengisi nama-nama orang-orang yang kita rindukan untuk bisa beribadah bersama di tempat ini. Kalau misalnya saya udah pernah ngisi, itu bisa kartunya ada di luar di meja depan. Itu Bapak Ibu bisa minta lagi dan bisa Bapak Ibu mengisi kembali nama-nama yang rindu hendak diajak ke gereja beribadah di tempat ini dan nanti akan di follow up oleh panitia. Kita rindu ya, banyak jiwa-jiwa yang ladang sudah menguning, banyak jiwa-jiwa yang harus kita tuai bersama-sama beribadah di tempat ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nama-nama yang tertera di layar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan bisa melalui amplop-amplop yang sudah sediakan di depan dekat pintu atau juga bisa ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Persembahan untuk pembangunan gereja itu juga dapat Bapak Ibu berikan melalui amplop persembahan atau bisa transfer ke Bank BCA, nomornya berbeda ya dari yang tadi persembahan biasa, ini adalah persembahan khusus untuk pembangunan gereja. Mari Bapak Ibu kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan support dari kita, dukungan doa yaitu untuk Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, kemudian Bapak Wisuhandi, Bapak Zakaria Saragih, Ibu Emi Dwi Karya serta Oma Mary. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam mereka menjalani ada yang barangkali ada yang bermasalah dengan kesehatannya, kiranya Tuhan yang akan memulihkan saudara-saudara seiman kita. Dan yang terakhir pada minggu kemarin ya, hari Senin tanggal 24 Maret 2025 ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Louis Serafina dan Saudara Daniel Yusak Martianus ya, selamat ulang tahun. Serta pada hari Jumat tanggal 28 Maret itu ada Bapak Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin MTH. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menjagai, memberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita surga ada dalam kehidupan Bapak Ibu yang berulang tahun. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian lingkupiku dengan sayapmu.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu ya Bapa. Kami tenang karena Engkau menjamin setiap hidup kami ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami. Kalau sumber kedamaian sejati di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami pada pagi hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu kehidupan kami dipulihkan. Hari demi hari hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap agenda acara hari ini sampai minggu depan. Kami percaya Engkau yang memberkati. Berdoa untuk setiap ibadah anak, untuk ibadah remaja hari ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin, Engkau yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas. Kami percaya biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan anak lewat kehidupan anak-anak di tempat ini, remaja tempat ini, banyak juga Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa untuk agenda ke depan untuk doa net doa dan juga doa di hari Sabtu. Selamat pagi Pak Turyani, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah Engkau yang melancarkan segala sesuatunya. Berdoa juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan, Engkau memberkati jemaat di tempat ini ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaan kami. Baik yang sekolah maupun yang bekerja. Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, bukan, tetapi itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan yang sempurna buat kami semua ya Bapa. Baik sehat jasmani kami, sehat rohani kami juga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta John Samuel berserta Ibu Gembala serta keluarganya. Berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Engkau yang memberkati setiap pelayanannya, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat marifat daripada-Mu saja. Agar Bapak Gembala kami Tuhan dapat membimbing kami, membawa kami sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki. Berkati dalam setiap apapun Tuhan, berkati ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam mungkin kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan Kau yang memberikan kesehatan, Kau yang memberikan kekuatan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Kau yang memberikan kedamaian juga buat mereka ya Bapa. Biar mereka merasakan bahwa Tuhan selalu hadir bersama dalam kehidupan mereka dan Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Dan berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami percaya Engkau tambahkan 1 tahun lagi untuk mereka semua ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya biar mereka semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin cinta Yesus dan mereka juga diberkati oleh Tuhan dan melalui mereka Tuhan banyak jiwa juga dia yang terberkati ya Bapa. Kami serahkan berdoa juga dalam setiap usahanya, dalam setiap studinya ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menolong mereka semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk gereja ini ya Bapa. Kami percaya gereja ini juga Tuhan memberkati orang-orang di sekitar gereja ini ya Bapa. Untuk lingkungan di tempat ini Tuhan, biarlah mereka bisa melihat bahwa gereja ini berdampak Tuhan, menjadi berkat Tuhan buat di lingkungan di gereja ini berada. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia ya Bapa, Indonesia maju, Indonesia berhasil, Indonesia diberkati Tuhan. Kami sebagai warga negara yang baik Tuhan, kami mau mendoakan bangsa kami. Walaupun kami tahu Tuhan ada banyak hal Tuhan yang hal-hal yang kurang baik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan Indonesia. Ampuni Tuhan bangsa kami ya Bapa. Ampuni Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan lawatan Allah luar biasa terjadi atas Indonesia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menterinya Tuhan, para pejabat pemerintahan pusat maupun daerah Kau yang berkati Tuhan. Biarlah berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Dalam mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Membawa bangsa kami ini Tuhan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapa,
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Amin. Terlebih, pulanglah dengan kesehatan yang prima. Yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.